Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini seperti biasa sebelum kita belajar silakan baca doa. Dulu ada tujuannya. Before study, let's pray together. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Sebelum kita belajar seperti biasa, pemakai dulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua? Semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, apalagi dalam kondisi seperti yang sekarang kita lagi ada pandemi COVID, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin mengingatkan untuk materi sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, silakan. Ya, analisis dokumen transaksi. Ada yang masih ingat tentang ciri-ciri dokumen transaksi pembelian? Pak, Ya, silakan. dokumennya asli. Dokumennya asli. Ada lagi? Pak, Ya. kok dari perusahaan lain? Ya, kopnya dari perusahaan orang lain. Nah, terkait dengan transaksi pembelian, hari ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi pembelian ke dalam buku jurnal pembelian atau ke dalam buku jurnal khusus pembelian. Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat melakukan pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal khusus pembelian. Ya, dan mudah-mudahan suatu saat setelah kalian bekerja atau berwirausaha misalkan di bidang perdagangan, setelah kalian mempelajari ini kalian tidak lagi menggunakan model pencatatan dengan konvensional yang hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas saja. Baik. Untuk materi hari ini, yang harus kalian usahakan nanti setelah kalian mempelajari atau mencari sumber dan sebagainya tentang transaksi pembelian. Silahkan dilihat di monitor tentang permasalahannya. Sebagai contoh, orang tua Anda memiliki usaha di bidang perdagangan. Karena terbatas pengetahuan tentang akuntansi, orang tua Anda hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan kas saja dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Anda diminta untuk memperbaiki pencatatan dalam setiap kegiatan perusahaan tersebut, ya, untuk setiap transaksi pembelian. Jadi, kalian nanti setelah mempelajari materinya, kalian harus memecahkan kasus ini. Dan ada kasus yang realnya yang ada di RKPD ya. Nanti kalian buka di laptop yang ada di meja kalian. Di situ ada RKPD yang harus kalian kerjakan sesuai dengan kasus yang ada ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Silakan diperhatikan dengan seksama. Kemudian nanti kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa kurang kurang dipahami oleh kalian, silakan ditanya. Ya, silakan diperhatikan. Nah, seperti yang tadi dituliskan sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas tentang jurnal khusus pembelian. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih spesifik jurnal khusus pembelian, kita coba ada apa saja sih yang ada di jurnal khusus itu, atau di situ apa saja sih jurnal pembelian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal penjualan. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Bapak coba jelaskan satu persatu tentang keempat jurnal ini. Yang pertama jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal
khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Dari keempat jurnal ini, yang akan kita bahas untuk hari ini adalah jurnal pembelian. Ya. Nah, tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa jurnal pembelian hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, contoh seperti apa saja? Ada pembelian barang dagang, ya. Jadi untuk pembelian barang dagang secara kredit, kemudian pembelian perlengkapan, kemudian untuk pembelian aktiva lain macam-macam ya, ada peralatan dan sebagainya. Ya, selain barang dagang, perlengkapan juga ada peralatan ya, yang jelas dilakukan pembelian secara kredit. Nah, bagaimana sistem pencatatannya? Ada dua sistem pencatatan dalam transaksi pembelian. Yang pertama menggunakan sistem pencatatan perpetual. Yang kedua dengan menggunakan sistem periodik. Nah, kita coba satu persatu kita jelaskan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menjelaskan tentang perbedaannya dalam pencatatan jurnalnya. Yang pertama, dengan sistem catatan perpetual ini ada istilah persediaan barang dagang. Jadi di pencatatan perpetual ada persediaan barang dagang di debit. Kemudian di kredit ada utang dagang. Ya, jadi di debit persediaan barang dagang. Dan nanti akan berbeda dengan yang di sistem periodik. Oke, selanjutnya bagaimana kita melakukan catatan sistem perpetual ini dan periodik ini dalam pencatatannya. Nah, ini dalam proses pencatatan sudah jurnal pembelian. Jadi kita coba bagaimana sih mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus atau ke dalam buku jurnal pembelian. Kasusnya, kita lihat kasusnya. Yang pertama, pada tanggal 2 Maret 2021 dibeli barang dagang dari PT Agung dengan harga 250.000, syarat pembayaran 12/10/30, nomor bukti AG 501. Nah, sudah jelas ya, transaksi ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Kita lihat. Nah, untuk tanggal diisi tanggal 2 Maret. Kemudian nomor bukti ada AG 501. Keterangan nama suppliernya PT Agung. Tarif pembelian barang dagang maka langsung masuk ke dalam kolom mesin barang dagang. Dan utang dagang seperti sama ya. Itu ya, seperti yang di disebutkan di awal. Pencatatan transaksi pembelian di dalam jurnal pembelian. Kita langsung saja. Kemudian setelah kalian melihat tayangan BT dan video tadi tentang jurnal pembelian, nah mungkin akan ada yang menanyakan tentang ini, baik dari catatannya atau misalnya silakan. Ya, silakan. Kan di situ kan pembelian secara kredit. Ya. Bagaimana kalau pembelian secara tunai? Ya, pembelian secara tunai. Ada yang menjawab? Tidak? Ya. Masuk ke jurnal pengeluaran kas. Masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, terima kasih, bagus ya. Jadi jurnal pembelian secara tunai, karena kita mengeluarkan uang secara tunai, maka dia masuk ke dalam jurnal pengeluaran. Jadi kalau jurnal pembelian itu bisa dilakukan secara kredit. Oke, terima kasih. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya kalian dibagi beberapa kelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Kebetulan sudah sesuai teman-teman saja ya, biar lebih enak. Jadi kalian bertiga ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, seperti di awal kita sampaikan bahwa ada permasalahan yang kalian selesaikan ya. Di awal sudah dijelaskan dan tinggal kalian lihat di LKPD yang ada di desktop laptop kalian. Silahkan dibuka dulu di desktop
dan silahkan cari informasi sebanyak mungkin tentang pencatatan transaksi pembelian secara kredit, baik dari buku sumber yang ada di yang kalian miliki atau dari mana aja yang sudah Bapak bagikan ya, bukan aja khusus untuk materi hari ini ya. Jadi kalian sudah memegang semua tentang mengajarnya, jadi tinggal silahkan dicari informasi sebanyak mungkin, kemudian dianalisis bagaimana pencatatan transaksi pembelian secara kredit dimasukkan ke dalam jurnal khusus pembelian. Silahkan dicari, kemudian dianalisis dan disimpulkan ya. Dan terakhir, jika sudah selesai, perwakilan harus ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham ya? Oke, silakan mulai dari sekarang silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk memudahkan permasalahan yang sudah Bapak berikan. Oke, silakan. Baik, sambil menunggu yang belum, silakan yang sudah presentasi, yang sudah selesai silakan terus ke depan, dibawa saja laptopnya. Oke, silakan. Nabila, kelompoknya Nabila silakan. Dibawa saja laptopnya ke sini, tapi nanti saya terhubung dengan info-info biasa. Boleh duduk, boleh berdiri, apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Baik, tidak ada yang menanggapi, biar coba Bapak amati ya satu persatu. Dari hasil si kelompok 1, dan lihat dari hasil kerjaannya di sini sudah hampir, bisa dibilang sudah hampir selesai, dan hanya sedikit saja kesalahannya, yaitu di akun serba-serbi. Jadi seharusnya tidak ada kata pembelian, tapi cukup akun saja perlengkapan. Untuk presentasinya sudah cukup bagus, mudah-mudahan semuanya sudah paham ya tentang pencatatan transaksi pembelian secara kredit ini. Kemudian sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini terkait dengan materi pembelian secara kredit. Oke, silakan siapa yang mau buat kesimpulan? Oke, silakan TN. Untuk pembelajaran jurnal khusus pembelian, Ya. itu hanya mencatat transaksi pembelian secara kredit saja. Ya, bagus ya. Jadi kesimpulannya bahwa jurnal khusus pembelian ini hanya untuk transaksi pembelian secara kredit, tidak ada yang lain. Ya, jadi hanya untuk transaksi pembelian secara kredit. Baik, selanjutnya di meja kalian sudah ada sebagian, nanti Bapak coba bagikan ini. Ada evaluasi ya untuk kegiatan hari ini. Silakan di mana aja ada juga satu. Oke, di situ ada 10 soal evaluasi pilihan ganda. Silakan kerjakan, waktunya paling lambat 10 menit dari sekarang. Silakan. Oke, untuk kegiatan evaluasi sudah selesai, sudah terkumpul semua. Mudah-mudahan hasilnya bagus semua ya. Yang kita pelajari dipahami semuanya. Berikutnya adalah terakhir kita ada refleksi kegiatan hari ini. Mudah ya, mudah ya. Ya, tidak terlalu sulit ya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, Bapak ingatkan kembali sebelum sebelum kita tutup doa, jangan lupa dibaca kembali di rumah, dipelajari lagi di rumah tentang materi hari ini. Kemudian untuk berikutnya, silakan kalian baca tentang jurnal khusus penjualan. Ya, jadi untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah jurnal khusus penjualan. Ya, dan terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat buat kita semua, buat kalian nanti di masa depannya. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri, silakan tutup dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Session please. After study, let's say hamdalah together. Alhamdulillah.